Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah tema 6, subtema 1 PB5, masih sekitar sumber energi. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ada beberapa hal yang harus tentu kalian persiapkan ya. Di antaranya adalah yang pertama, mandi. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ya. Dan juga tentu itu akan menambah energi juga bagi kalian semua. Yang kedua, makan. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Karena kalau belum makan nanti, nah ini bisa mengganggu pembelajaran ya. Berikutnya anak-anak rapi. Nah ini juga perlu juga berpakaian rapi agar pembelajaran semakin menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, jadi kita sudah membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita ini semakin membawa keberkahan. Dan tentu anak-anak, ilmu yang kalian dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Ayo membaca. Mari kita baca sama-sama anak-anak. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Ya, ini percakapannya kalian perhatikan ya, simak dengan baik-baik. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa ya Bu? Bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh begitu ya Bu? Iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai percakapan. Yang pertama anak-anak, dari percakapan tadi dapat kita ambil ya, dari kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Yang kedua,
Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga, BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Yang keempat, kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Ya, itu tadi anak-anak ya, ada 4 poin ya. Tentu kalian pasti bisa menemukan yang lain selain 4 ini ya. Selain ada 4 hal yang bisa kita simpulkan dari wacana atau dari wawancara perbincangan ya antara Ibu dan Siti. Nah, sekarang anak-anak buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Nah, ini ada fosil, BBM, mogok, bensin, energi. Nah, semua itu sudah ada dalam percakapan antara Ibu dan Siti. Ya, tentu kalian ketika membuat kalimat ini ya boleh ya mencontoh dari percakapan Ibu dan Siti. Ya, boleh agar kalimatnya bisa tepat. Atau misalnya mau menggunakan kalimat yang lain juga boleh ya. Ya, tentu harus dengan kalimat yang tepat ya. Tidak harus biar jelas ya maknanya. Nah, berikutnya anak-anak, nah ini kita lanjutkan ya. Berdasarkan percakapan di atas, tadi percakapan antara Siti dan Ibu ya, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk itu ya, untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu ya, butuh waktu yang lama. Jadi BBM ini ya, untuk menghasilkan BBM ini butuh waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga membutuhkan kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. Ya, jumlah penduduk tentu semakin padat anak-anak ya, karena jumlah kelahiran ini juga semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu yang lama ya, yaitu waktu jutaan tahun. Nah, ini menghasilkan BBM itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis ya. Nah, anak-anak menghemat ini harus memang ya, tidak hanya BBM tentunya ya, semua seperti misalnya pada pelajaran kemarin tentang air bersih. Nah, itu pun juga harus kita hemat. Air sebagai sumber energi ya. Nah, begitu juga dengan BBM, ini juga sumber energi ya, maka juga harus dihemat. Artinya apa? Digunakan seperlunya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kepentingannya. Kalian adalah warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal ini ya. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Ya, anak-anak, ini nah, kita akan diskusi ya, diskusi bagaimana cara untuk menghemat BBM. Nah, ini bisa didiskusikan dengan keluarga di rumah boleh ya, atau sama teman-teman di rumah ya boleh. Nah, ini anak-anak hasilnya ya, ini contoh saja sebenarnya ketika hasil diskusi ya, diskusi bisa disimpulkan. Tentu masih banyak cara yang lain ya, ini hanya beberapa contoh saja. Cara menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Ya, jadi mengurangi menggunakan kendaraan umum ya, beralih menggunakan kendaraan umum ya. Supaya apa? Supaya kalau menggunakan kendaraan umum, maka kendaraan itu bisa dipakai bersama-sama. Tapi kalau menggunakan kendaraan pribadi, ya, maka akhirnya nanti juga akan memboros ya, atau tidak menghemat BBM ya. Kenapa? Karena masing-masing bawa kendaraan sendiri-sendiri. Tapi kalau kendaraan umum ya, maka ini bisa menghemat BBM. Yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat ya. Kalau dekat-dekat saja ya, maka tidak perlu ya bawa motor misalnya, atau bawa kendaraan bermotor, mobil misalnya ya. Hanya dekat saja, apalagi kalau kita berjalan kaki, ini pun juga mengurangi polusi udara dan menjadikan olahraga ya bagi kita.
Yang ketiga, anak-anak menggunakan sepeda saat pergi ke tempat dekat. Ya, pakai sepeda, artinya pakai sepeda biasa ya, yang bukan sepeda motor. Nah, ini juga bisa menghemat BBM. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini apa saja ya? Contohnya listrik kemarin itu adalah sebagai energi alternatif, tidak menggunakan BBM, tapi menggunakan energi kinetik dari air ataupun dari udara atau angin ya, udara itu atau udara yang gerak ya, atau angin. Jadi dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang menggunakan angin. Yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Ya, ini 5 hal ya, 5 poin ya, beberapa cara untuk menghemat BBM ya. Tentu anak-anak masih banyak lagi cara yang lain, yang itu nanti bisa kalian diskusikan, maka bisa menemukan cara yang lain selain 5 cara yang sudah disebutkan di sini. Nah, berikutnya anak-anak kita pelajari, ini pelajaran mengenai jam. Anak-anak kita mulai belajar bagaimana cara menggunakan jam. Ya, kalian perhatikan ya, jam ini pukul 11 ya. Nah, kita baca dulu, ini ada penjelasannya. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Ya, membacanya pukul 11 atau 11.00. Lihatlah gambar berikut, ini gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Anak-anak, untuk membaca jam ya, ini ada jam, itu ada jarum pendek, jarum panjang. Jarum yang panjang ini yang menentukan menit ya. Apabila bertepatan dengan 12, maka menitnya adalah 00 atau tepat ya. Yang panjang menentukan jam. Yang pendek maksudnya Pak Eko ya. Maaf ya. Yang pendek anak-anak. Jadi ada jarum pendek ini menentukan jam, jarum panjang ini menentukan menit. Nah, kalau yang panjang ini tepat pada 11 ya, pada angka 11, maka ini pukul 11. Yang panjang tepat di angka 12, maka ini 00, artinya jam 12 tepat ya. Nah, jadi jarum pendek terletak pada angka 11, jarum panjang terletak pada angka 12, berarti itu jam 11 tepat. Nah, 15 kemudian ya, 15 menit kemudian tadi Siti melihat jam itu, tanya ibu jam 11. Setelah itu 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan siang pukul 11.15 ya, karena tadi itu jam panjang di 12 ya. Di 12 ya, panjang ini tadi di 12. 15 menit kemudian, 15 menit berarti anak-anak yang panjang sudah berjalan dari 12 menuju angka 3, ini 15 menit. Kenapa dikatakan 15 menit? Karena setiap pindah angka ini memerlukan waktu 5 menit ya. Jadi dari 12 pindah ke angka 1 5 menit, pindah lagi ke 2 berarti tambah lagi 5 menit, maka 10 menit, tambah lagi ke angka 3 ini berarti nambah 5 menit, berarti menjadi 15 menit. Menghitungnya dari mana? Menghitungnya dimulai dari 12 atau 00. Maka ketika yang panjang ini ya, jarum panjang sampai ke angka 3, berarti ini lebih 15 menit. Maka ditulis pukul 11.15 ya. Jarum pendek sedikit melewati angka 11 anak-anak. Ini berpindah ya, tidak tepat pada angka 11 tapi berpindah sedikit ya, melewati sedikit. Nah, jarum panjang berada di angka 3, berarti menunjukkan 15 menit. Dari mana menghitungnya tadi? Dari 12 ya. 12 ini sebagai awal untuk menghitung menit ya. Kalau pas di angka 12 berarti 00. Kalau sudah bergeser misalnya di angka 1 berarti lebih 5 menit atau 05 gitu ya. Baik, anak kita lanjutkan berikutnya ini. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjuk pukul 11.30.
Kalau tadi pada waktu makan yang panjang ada di angka 3, 15 menit. Karena ini 15 menit kemudian berarti ditambah lagi 15 menit ya. Tadi sudah di angka 3 15 menit ya. Sampai ditambah lagi 15 menit lagi berarti dari 3 ini bergeser ke angka 4 menjadi 20. 15 tambah 5 jadi 20. Bergeser lagi ke angka 5 ditambah 5 lagi berarti 25. Bergeser lagi ke angka 6 tambah 5 lagi berarti 30. Maka total 30 menit dihitung dari 12. Nah, sekarang perhatikan jarum yang pendek. Nah, ketika ketika yang panjang ini menuju ke 6 atau 30 menit, ini berarti sudah setengah putaran ya. Dari 12 ke 6 itu setengah putaran, dari 6 ke 12 setengah putaran. Setengah putaran butuhkan waktu 30 menit ya. 30 menit. Yang pendek ini akan bergeser lagi ya, karena setengah ya. Karena setengah putaran maka ini berpindah dari antara 11 sampai 12. Ini setengahnya ya. Pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah antara 11 sampai 12 karena setengah lingkaran. Ya, melebihi 30 menit. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini yang penjelasan berikutnya. Nah, sekarang anak latihannya. Ya, perhatikan jam berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu berikut. Perhatikan ini pukul berapa? 07.00. Menitnya 0. Berarti nanti yang panjang ya. Yang panjang nanti bertepatan pada angka 12. 07 berarti yang pendek di angka 7. Ya, yang pendek di angka 7. Yang panjang di 12. Kenapa 12? Karena menitnya 00 ya. Sedangkan yang pendek di angka 7 ditulis 07. Berikutnya yang nomor 2 ini pukul 7.20 ya, perhatikan anak-anak. Pukul 7 lebih berapa? 20 menit ya, perhatikan ini diawali dari pukul 7 dulu ya, pukul 7 ya. Terus setelah itu bagaimana dengan 20 menit ini? Berarti ini melangkah. Nah, satu melangkah, sekali langkah 5 menit ya. Karena 20 berarti masih kurang ya. Tambah lagi. Ini sudah 10 menit ya. Tambah lagi. Maka ini 15 menit. Tambah lagi. Maka 20 menit. Perhatikan jarum pendeknya bergeser ya. Bergeser kenapa? Karena sudah melewati angka 12. Diulangi lagi ya. Ya. Pukul 7.20. Dari pukul 7 lebih 20 menit. Kita hitung ya. Melangkah ke angka 1 berarti 5 menit. Ya, 5 menit ya. Tambah satu langkah lagi berarti 5 menit berarti 20 menit. Tambah lagi satu langkah 5 menit, 15 menit ya. Kalau tadi itu ini 5 menit, yang sini 10 menit, 15 menit, 20 menit ya. Berarti ini jam 7.20. Baik, yang berikutnya nomor 3 ya, 6.40. Perhatikan, dimulai dari jam 6 tepat ya, jam 6 tepat. Maka yang panjang di 12 karena tepat, yang pendek di angka 6. Lebih 40 menit kita hitung ya, kita hitung. Yang panjang di angka 1 berarti lebih 5 menit. Ya, 5 menit. Ke angka 2 berarti 10 menit karena ditambah 5. Ke angka 3 berarti 15 menit. Ke angka 4 berarti 20 menit. Ditambah 5 lagi, ke angka 5 berarti 25. Ditambah 5 lagi ke angka 6 berarti 30 menit. Perhatikan jarum pendeknya. Jarum pendeknya bergeser ya. Nah, bertepat. Kenapa? Karena lebih 30 menit karena sudah lewat. Pokoknya selama sejak yang pendek ini berpindah, maka secara bersamaan yang pendek pun juga berpindah sedikit demi sedikit ya. Yang panjang ketika berpindah, maka yang pendek juga berpindah, berjalan sedikit demi sedikit. Nah, di sini sampai tengah-tengah karena sudah 30 menit.
30 menit ya, masih kurang berarti. Ini kan 40 menit ya. Ini 30. Pindah lagi. Berarti 35 ya. 35. Berarti untuk 40 kurang 5 lagi. Ini baru 40 menit ya. Berarti di jam 6 40 menit. Bukan jam 7 ya. Jam 6 ini yang pendek belum sampai ke angka 7. Masih baru melewati angka 6, maka disebut pukul 6. Baik, ulangi ya. Perhatikan, dari pukul 6 ya menuju ke 40 menit. Ini 6.00 ya. 6.00 lebihnya 40 menit. Sekarang lebih 40 bagaimana untuk 40 menit? Maka jarum pendek dipindah ke angka 1, berarti tambah 5 ya, 5 menit. Ke angka 2 10 menit. Ke angka 3 15 menit. Ke angka 4 20 menit ya. Ke angka 5 25, ke angka 6 30 ya. Yang pendek pindah karena sudah 30 menit. Ini 30 35 40 ya. Berarti ini jam pendeknya ke antara 7 sama 6 ya. Yang panjang di angka 8. Ini berarti sudah 40 menit ya. Kalau yang pendek, yang panjang ya, anak-anak, yang panjangin di angka 6 berarti 30 menit ya. Ditambah 5 tambah 5 menjadi 40 menit. Yang nomor 4 sekarang anak-anak, jam 9.15. Jam 9.15 ya. Ini lebih 15 menit. Kita mulai dari pukul 9. Karena lebih 15 kita hitung ya. Yang panjang harus dipindah. 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. 15 menit. Yang pendek ya, ini bergeser sedikit ya dari angka 9. Jadi ini enggak tepat angka 9, tapi bergeser sedikit ya, tapi enggak begitu nampak. Yang panjang di angka 3 karena ini 15 menit ya, dari 12. 5 10 15. Nah, berikutnya pukul 3.45. Baik, kita mulai ya. Dari pukul 3.00 45 menit kita hitung sama-sama. 5 10 15 20 ya. 25 30 35 40 45. Nah, ini nama ini menunjukkan pukul 3.45 menit. Baik, kita lanjut yang nomor 6, pukul 10 lebih 10 menit. Ini pukul 10 tepat ya. 10 menit berarti 5 10. Nah, segini aja 10 menit. Nomor 7 pukul 06.00 berarti tepat ya. Yang pendek di angka 6, yang panjang tepat di angka 12 karena menitnya 00 ya. Yang nomor 8 pukul 6.30. Kita mulai dari pukul 6 tepat ya. Kita berikutnya yang panjang kita geser. 5 10 15 20 25 30. Perhatikan yang pendek juga bergeser ya. Kita lanjut ke nomor 9 pukul 12.00. Berarti yang pendek di mana? Di angka 12, yang panjang di mana? Di 12 juga ya, karena 00. Maka begini gambarnya ya. Yang pendek dan yang panjang tepat di angka 12 karena 12.00. Berikutnya pukul 12.30. Kita awal dari pukul 12 ya. 12, yang panjang akan berpindah sampai 30 menit. 5 10 15 20 25 30. Nah, maka yang pendek bergeser ya. Pendek bergeser di antara 12 dan angka 1. Ya, itu tadi anak-anak. Nanti bisa dicoba lagi di rumah, dipelajari kembali ya. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak. Kalian harus mengetahui, nah ini penting ya. Harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Ya, sehari sama dengan 24 jam.
pukul 00 sampai pukul 12.00 ya, ini dimulai dari tengah malam ya. Pukul 00 ini berarti pukul 12 malam ya. Ini pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang, maka nanti pukul 13 ya. Setelah pukul 12 siang itu adalah pukul 13. Pukul 13 disebut dengan pukul 01 siang. Nih kalian perhatikan tabelnya anak. Dari 00 ke ini malam ya, malam sampai pukul 01, 01, 02, 02, 03 dan seterusnya sampai pukul 12.00 ya. Ini adalah waktu dari pagi sampai siang ya. Jadi 01 ini dianggap pagi. Malam adalah 00 ini malam, 01 sudah menuju ke pagi sampai siang ya. Jam 4 atau jam 5 ini biasanya waktu subuh ya. Waktu sholat subuh, ini waktu sholat tahajud. Setelah pukul 12.00 ya, berarti pukul 13. Ini artinya adalah siang ya. Jam 13 itu sama dengan jam 1 siang. Jam 14 ini jam 2 siang. Jam 15 jam 3 siang sampai jam pukul 24 malam. Jadi ini hitungannya mulai pagi sampai siang, ini siang sampai malam. Nah, yang ini berarti pagi sampai siang. Nah, untuk jam ini berarti adalah pukul siang sampai malam. Nah, dengan demikian pukul 14, ini 14 ya, sama dengan pukul 2 siang. Karena di sini adalah waktu siang, ini waktu pagi sampai siang, ini waktu siang sampai malam. Ya. Pukul 13 itu pukul 1 siang. Pukul 14 pukul 2 siang dan seterusnya. Nah, anak-anak berikut ini perhatikan sekarang. Ini kita lanjut ya jamnya ya. Nah, sekarang kita lihat gambar jamnya. Ini menunjukkan pukul 1 ya. 01.00 ya. 01.00 ini yang ini 12 berarti 00, yang pendek di angka 1 berarti 1.00. Ini menunjukkan pukul 13 ya. Kalau siang pukul 13, dari 12 pindah ke 1 ini berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 itu berarti pukul 12 malam. Nah, perhatikan anak-anak, pukul 13.00 jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Pukul 13 sama dengan pukul 01 siang, jarum pendek di angka 1 ya. Dibaca pukul 13 kalau siang, dibaca pukul 1 apabila melewati malam ya. Melewati malam berarti melewati pukul 12. Berikutnya gambar ini Nana, ini pukul 2 ya, atau pukul 14. Dari 12 ke angka 1 pukul 13, ke angka 2 pukul 14. Itu menandakan siang. Jadi kalau dibaca pukul 14 berarti itu pukul 2 siang. Kalau dibaca pukul 2 berarti pukul 2 pagi ya. Nah, ini sama jamnya. Pukul 14 angka jarum pendek di angka 2, yang panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 ya. 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Jadi menyebutnya pukul 14.00, membacanya pukul 2 siang. Menyebutnya pukul 13.00, membacanya pukul 1 siang. Baik. Siti bangun tidur pukul 05.00. Berarti ini pagi ya. Kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya
pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Ya, setelah pukul 5, 1 jam kemudian adalah pukul 6. Jika Siti berangkat pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Ya, dari pukul 6 ke pukul 7 ini membutuhkan waktu selama 1 jam. Dari pukul 5 ke pukul 6 1 jam, pukul 6 ke pukul 7 juga 1 jam. Ya, Siti mulai belajar sekolah pukul 07.00. Ini sekarang kita membahas latihan ya. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar, kita hitung. Ya, 12.00 dikurangi 07.00 berarti hasilnya adalah 5.00 atau 5 jam. Berarti lama Siti belajar adalah 5 jam. Berikutnya, pukul 15.00 sama dengan pukul berapa sore? Nah, ingat. Kita ingat lagi ya, pukul 12.00 sama dengan pukul 00 malam ya. Pukul 13.00 berarti pukul 1 pagi. Pukul 14.00 pukul 2 pagi. Pukul 15.00 pukul 3. Ya. Berarti pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Ya. Tulisannya pukul 15.00, membacanya pukul 3 sore. Gitu ya. Baik. Pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa? Ingat, ini tanggal lagi pukul 12.00 sama dengan pukul 00 ya. Pukul 13 sama dengan pukul 01. Pukul 14 sama pukul 02, pukul 15 itu sama dengan 03, pukul 16 berarti 04, pukul 17 itu berarti 05. Nah, maka yang sesuai dengan pukul 5 adalah pukul 17. Maka kalau pukul 5 sore ditulis 17.00, dibacanya pukul 5 sore ya. Jadi pukul 5 sore ditulis pukul 17.00. Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama berapa jam? Nah, kita hitung ya. 21.00 dikurangi 19.00. Kita kurangi, hasilnya adalah 2.00. Berapa jam? Berarti 2 jam. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji berapa jam? Kita hitung. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti lama mengajarnya adalah 2 jam. Baik anak-anak, itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga semakin menambah ilmu bagi kalian semua. Yaitu pembelajaran tema 6, subtema 1, PB4. PB5 anak-anak. Sampai di situ ya, sampai pembelajaran kita. Yaitu pembelajaran tema 6 subtema 1 PP5 ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti pada orang tua ya, anak-anak yang soleh dan solihah. Ayo akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.